Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau Allah semesta alam. Kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Allah pencipta segalanya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Bila Tuhan, Roh Kudus Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan kekuatan baru, kami mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus Tuhan. Berkatalah Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini dimanapun kami berada. Sekalipun kami berada di rumah, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang hadir tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini sama-sama kita memperingati hari Pentakosta. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita percaya ketika Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga dan Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk kita semua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ada penghibur yang hadir dalam hidup kita, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat untuk kita lalui hari-hari ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana,
menghibur. Dia hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Mari kita bersorak memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia meninggalkan dunia ini tidak seutuhnya pergi, tapi Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menghibur setiap kita, memberikan kekuatan baru. Oleh sebab itu mari percaya, kita tidak pernah sendiri. Ada Dia yang selalu ada untuk kita. Haleluya. Amin Tuhan. Kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Bersama-sama kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
kita berada, kita merasakan kuasa Tuhan hadir melingkupi setiap hati, bahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, Allah Roh, ya Roh Kudus, haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan, Allah Roh. Jamah kami Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu melingkupi. Ya Roh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Roh, Yesus, kami bersyukur. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Yesus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Genggam erat tangan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami akan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan sudah curahkan pada saat ini juga, dan kami mendapatkan kemenangan baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalannya firman Tuhan ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur buat lawatan-Mu yang luar biasa lewat pujian kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, dan inilah doa harapan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom sahabat Mahanaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada kesempatan ini buat Bapak Gembala GPDI Mahanaim yang ada di Jakarta, Om Markus Purnama, karena mengizinkan saya untuk melayani dalam ibadah online di hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, doa saya dari tempat ini, Om sekeluarga selalu dalam perlindungan Tuhan, ya, keluarga pastori, keluarga besar Jemaat Mahanaim yang ada di Jakarta dan juga ada di Rembang. Tuhan selalu melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Ya, mari kita langsung buka firman Tuhan kita yang terdapat dalam Injil Lukas pasal terakhir, pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ini merupakan berita kenaikan Tuhan Yesus. Dan menurut saya pribadi, berita kenaikan Tuhan Yesus bukan merupakan berita inti dari keempat Injil. Kenapa? Karena di Injil Matius itu tidak mencatat sama sekali tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian lompat di Injil Yohanes juga tidak mencatat berita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di Injil Markus hanya satu ayat, di Markus 16 ayat 19. Itu pun masih diragukan keasliannya karena gini saudara, perjanjian baru ini, khususnya perjanjian baru ini ada 35.000 manuskrip. Manuskrip itu salinan dari naskah aslinya yang disebut autograf. Jadi orang nyalin dari aslinya. Nah, namanya orang nyalin kadangkala ada keselip, ada kelewatan dan sebagainya. Nah, itu salinannya manuskrip itu jumlahnya 35.000. Nah, yang jadi masalahnya adalah dari sekian banyak manuskrip itu ada yang sama, ada yang beda. Nah, ketika mau dicocokkan kepada yang aslinya, autografnya, maka yang aslinya sudah rusak. Nah, ini masalah. Makanya ahli-ahli kitab mereka merumuskan bahwa manuskrip yang paling kuno ya itu diambil karena mendekati mungkin aslinya. Ya, jadi diambil kesimpulan manuskrip yang paling kuno atau manuskrip yang paling banyak kesamaannya. Ya, jadi itu yang diambil. Tapi kebanyakan manuskrip yang paling kuno. Nah, kalau itu diambil, saudara, kalau saudara lihat ya, makanya Lembaga Alkitab Indonesia dia hati-hati soal ini. Misalnya kalau ditiadakan, dia tidak menulis, takutnya di naskah aslinya ada. Nah, nanti dikira mengurang-urangi firman Tuhan. Tapi kalau ditambahkan, ditulis, padahal di manuskrip lain tidak ada, dan ternyata di aslinya juga tidak ada, nanti dikira menambah-nambahkan atau mengurang-urangi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi makanya diambillah kebijakan dari Lembaga Alkitab Indonesia ini, kalau sesuatu yang meragukan maka dikasih tanda dalam kurung dan tutup kurung. Ya, buka kurung dan tutup kurung. Seperti misalnya di Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami. Ketika ada bunyi ayat yang bertuliskan gini, Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, itu kan dikasih dalam kurung dan tutup kurung. Artinya itu masih diragukan keasliannya. Benar nggak ada di naskah aslinya? Karena di manuskrip ini ada, di manuskrip ini tidak ada. Makanya diambillah kebijakan oleh Lembaga Alkitab dikasih dalam kurung dan tutup kurung. Nah, Markus pasal 16 kalau saudara lihat di dalam terjemahan baru versi kedua, jilid 2, ya, itu diberi penjelasan bahwa Markus pasal 16 mulai ayat 16b itu dimulai dengan buka kurung dan ditutup di ayat 20, tutup kurung. Artinya dari ayat 16b sampai ayat 20 itu masih diragukan, masih bisa diperdebatkan keasliannya. Jadi saudara, sebenarnya nggak ada. Ya, itu misalnya ya, jadi itu masih ragu, ada nggak atau nggak ada. Nah, itu masih diragukan. Kalau saya pernah baca kesimpulan dari Pak Budi Asali, ya dia tulis Markus pasal 16, khusus dari ayat 9b sampai ayat 20. Karena berdasarkan naskah-naskah yang paling kuno itu sebenarnya Markus 16 itu hanya sampai ayat 1 sampai ayat 8b ya, 8a kalau tidak salah ya, 8b terus sampai ayat 20 itu tidak ada. Nah, itu pernah dibahas oleh Pak Pendeta Budi Asali di Surabaya. Nah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu masuk, sebenarnya ayat 19 itu diragukan di Markus pasal 16 ayat 9, itu masih diragukan. Nah,
Tapi saudara jangan kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Oh berarti firman Tuhan ini banyak saja. Tidak, tetap ini adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara lihat pernah ditemukan naskah Laut Mati ya oleh seorang bocah, ya dia main, kemudian tahu-tahu tanpa sengaja dia menemukan ya gulungan-gulungan kertas, ya dia menemukan dan dia jual di pasar aja. Nah dari jual kemudian dijual sampai jatuhlah ke tangan seorang pastor. Nah pastor itu kemudian dibawa untuk diteliti, ternyata itu isi dari kitab kita ya saudara, khususnya perjanjian lama. Dan setelah diteliti ternyata 99,5% itu sama dengan orinya, ya itu ditulis tahun 200 sebelum Masehi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan itu diketemukan itu asli, hanya salah mungkin ada robek di bagian tertentu ya atau kertasnya lapuk dan sebagainya, itu hanya ditemukan kesalahan 0,5%. Jadi saudara jangan ragukan kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah firman Tuhan yang hidup. Nah kembali lagi ke dalam peristiwa berita kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak masukkan Markus itu meskipun hanya satu ayat, artinya hanya Lukas saja yang mencatat berita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Itu pun hanya 4 ayat. Ayat 50, ayat 51, 52 dan 53. Hanya 4 ayat. Karena memang berita inti dari keempat Injil ini adalah berita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sana dijelaskan secara detail ya tentang penderitaan Yesus, kemudian sampai dia mati di atas kayu salib, sampai peristiwa kebangkitannya. Itu diceritakan detail oleh keempat Injil. Makanya itu berita inti dari keempat Injil. Tapi meskipun begitu Pak Ibu, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini tidak bisa kita abaikan. Ya, tidak bisa kita, oh ini nggak penting. Bukan, ini penting, saudara. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui berita kenaikan Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini. Nah, mari kita lihat, saudara, di ayat 50. Ya, ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid, memberkati mereka, memberkati murid-murid. Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-murid. Saudara, tidak sesuatu yang tidak baru bagi Yesus ketika Yesus memberkati murid-murid. Bukan sesuatu yang baru. Yesus sering memberkati murid-murid. Charles Spurgeon, dia katakan bahwa selama 3,5 tahun pelayanan Yesus bersama murid-murid, Yesus terus memberkati murid-murid dan terus memberkati murid-murid. Nah, tapi kalau saudara lihat, ya bandingkan waktu Yesus memberkati murid-murid, ya tidak pernah dijelaskan di keempat Injil ini Yesus mengangkat tangan, tidak pernah. Ya, secara eksplisit atau secara tertulis tidak pernah. Coba lihat ya di dalam Markus 14. Peristiwa ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-murid. Di Markus pasal 14. Saudara lihat di ayat yang ke 22, ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Ya, mengucap berkat. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dan kemudian dengan cawan seperti itu ya, ayat 23, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Tidak ditulis di sini waktu Yesus mengucap berkat, Yesus mengangkat tangan, tidak. Nah, waktu peristiwa setelah Yesus bangkit, di Lukas pasal 24, waktu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang menuju ke Emmaus. Nah, setelah sampai di Emmaus, coba saudara lihat di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, nah ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Saudara,
Tidak juga ditulis di sini Yesus mengangkat tangan, tidak. Kemudian peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya belum termasuk wanita dan anak-anak. Kalau sudah lihat di Matius pasal 14, di situ juga Yesus mengucap berkat. Coba ya, menengadahkan ke atas, coba lihat. Di Matius pasal 14, peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000. Ya, ayat yang ke 19. Ya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tidak ditulis lagi Yesus waktu mengucap berkat, Yesus mengangkat tangan. Tidak. Jadi Yesus memberkati itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sering dilakukan oleh Yesus. Ketika ada anak-anak pun, Yesus memberkati anak-anak. Jadi sering dilakukan Yesus, tapi tidak pernah ketika Yesus ditulis dijelaskan secara tertulis di Alkitab atau keempat Injil ini, waktu Yesus mengucap berkat, Yesus mengangkat tangan, kedua tangan, tidak pernah. Nah, baru itu ditulis di Injil Lukas menjelang Yesus naik ke sorga, Yesus mengangkat kedua tangan dan memberkati murid-murid. Nah, saya percaya gini Pak Ibu, tidak ada tindakan Yesus yang tidak ada artinya, ya, tidak ada. Pasti ada artinya, pasti ada maknanya. Nah, apa maknanya ketika Yesus memberkati murid-murid sambil Yesus mengangkat tangan? Apa artinya? Nah, untuk kita bisa mengerti arti Yesus mengangkat kedua tangan dan memberkati murid-murid, maka kita harus lihat Perjanjian Lama untuk menjelaskan arti dari Yesus ketika mengangkat tangan dan memberkati murid-murid. Nah, coba lihat di dalam Imamat pasal yang ke-9, Imamat pasal 9, ayat yang ke-18. Ini imam besar Harun, ya, dia memberikan korban keselamatan, menyembelih lembu dan domba, ya. Coba lihat ayat 18, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Nah, setelah peristiwa itu selesai, ya, setelah Harun selesai mempersembahkan korban keselamatan dengan menyembelih lembu dan domba jantan dan darahnya itu dipercikan. Setelah selesai itu ayat 22 dijelaskan seperti ini. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Harun sebagai imam besar setelah dia selesai mengadakan korban keselamatan bagi bangsa Israel dengan menyembelih lembu dan domba jantan dan darahnya dipercikan. Setelah selesai itu, Harun mengangkat tangan dan memberkati bangsa Israel. Ya, memberkati. Nah, peristiwa ini kan sama kalau saudara lihat dengan peristiwa menjelang Yesus naik ke sorga. Sebelumnya Yesus sudah memberikan dirinya sebagai korban keselamatan atas semua orang. Dan darahnya dicurahkan. Itu udah selesai, dia kerjakan semuanya. Dan setelah selesai, menjelang Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangan dan memberkati murid-murid, memberkati mereka. Artinya, waktu Yesus mengangkat tangan, Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai imam besar bagi kita semua, ya, imam besar. Nah, apa berkat Yesus sebagai imam besar? Nah, coba lihat, salah satunya adalah kalau saudara perhatikan di dalam surat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-15 langsung aja, ya, atau ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah,
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yaitu Yesus itu yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini berkat yang kita terima. Yesus sebagai imam besar, ketika dia mengangkat tangan memberkati murid, dia sedang memposisikan dirinya sebagai imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tahu apa yang kita rasakan, tahu apa yang kita alami, ya tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia bukan imam besar yang tidak mengerti apa yang kita alami, dia ngerti apa yang kita alami, Pak Ibu. Ya, bukan ini sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Kita punya Tuhan yang mengerti apa yang kita alami, Pak Ibu. Dia imam besar, ya, yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Nah, saya percaya gini. Dia bukan hanya mengerti, ya, dia bukan hanya tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kesedihan-kesedihan kita, kesusahan-kesusahan kita, apa yang menjadi persoalan kita, kesulitan kita dan sebagainya. Dia bukan hanya mengerti, tetapi saudara, waktu dia mengangkat tangan, dia sedang memberikan kekuatan kepada kita. Coba lihat ya, di dalam Keluaran pasal 17. Ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa Israel dipimpin Yosua, Musa di atas, ya, Harun dan Hur, ya, menopang tangan Musa. Ya, ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel kuat, ada kekuatan. Tapi ketika Musa capek dan turunkan tangan, waduh, bangsa Israel mulai kewalahan menghadapi bangsa Amalek. Akhirnya ditopang oleh Harun dan Hur, ya, dia topang tangan Musa, ya, supaya itu nggak turun, mengangkat kedua tangannya. Nah, artinya waktu Yesus mengangkat kedua tangan, waktu menjelang naik ke surga, dia mengangkat kedua tangan. Dia bukan hanya sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, tetapi dia juga sebagai imam besar yang memberi kekuatan kepada kita semua. Kalau saudara lihat ya, di Lukas pasal 24, kembali ke Lukas 24, waktu Yesus naik ke surga, Yesus mengangkat tangan dan memberikan murid-murid, tidak ditulis di sini waktu terangkat kemudian Yesus menurunkan tangannya, tidak. Itu terus Yesus mengangkat tangan sampai ketutup awan, saudara. Sampai murid-murid tidak bisa melihat Yesus lagi. Nah, saya percaya waktu Yesus di sorga, Yesus masih mengangkat tangan. Dia sebagai imam besar yang mengerti kelemahan kita. Dan dia mengangkat tangan supaya dia bukan hanya mengerti saja, bukan hanya peduli saja, tapi dia dari sorga memberi kekuatan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Makanya saudara, Rasul Paulus dia katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya, coba lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, ini ayat populer. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Paulus dia bilang segala perkara apapun, ya perkara apapun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena Paulus merasakan kekuatan yang hadir, kekuatan Allah yang hadir di tengah hidupnya. Ya, Yesus di sorga, dia masih mengangkat tangan untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, bagaimana caranya kekuatan Allah itu bekerja dalam hidup kita? Berdasarkan ayat ini, kalau saudara lihat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Di dalam Dia. Saudara harus tinggal di dalam Dia supaya kekuatan itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Saudara harus tinggal di dalam Yesus. Tidak bisa tidak. Di dalam Dia, saudara. Ya, bagaimana pengaplikasiannya? Ya, istilahnya seperti itu.
tinggal di dalam Dia? Ya lewat firman Tuhan ini loh saudara. Tinggal di dalam firman. Hidup sesuai dengan firman. Jangan kita keluar dari firman. Jangan kita tolak firman. Jangan kita bosan dengan firman. Jangan kita tidak mau dengar firman. Ya, kita harus tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Dia, di dalam firman, supaya kekuatannya itu terus mengalir dalam hidup kita. Saudara harus tinggal di dalam firman. Nah, dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung. Orang yang tinggal di dalam Dia, ya, orang yang tinggal di dalam Dia, orang yang selalu tinggal di dalam firman, tidak keluar dari firman, tidak lari dari firman, tidak bosan terhadap firman, tidak menolak firman, tapi hidupnya di dalam firman. Dia baca firman, dia lakukan firman, dia terus hidup di dalam firman, dia hidupi firman ini. Percaya Pak, segala perkara dapat kutanggung. Paulus katakan seperti itu. Kata kutanggung di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata isko. Isko itu punya pengertian gini. Kekuatan Tuhan itu yang bekerja di dalam hidup kita ini, itu membuat di dalam kita ini sehat. Ya, membuat di dalam kita ini sehat sehingga kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Orang-orang yang di atas rata-rata. Bukan orang yang biasa-biasa saja. Bukan orang yang umum, biasa-biasa, bukan. Tapi orang yang extraordinary. Orang yang di atas rata-rata, saudara. Coba lihat hidup dari Rasul Paulus. Dia mengalami masalah, dia mengalami penderitaan yang berat. Dia mengalami aniaya, siksaan, sesahan, dan sebagainya. Tapi Paulus katakan, ini pencobaan biasa. Bukankah itu extraordinary di atas rata-rata? Ketika dia mengalami keluar masuk penjara, ngalami terapung-apung di tengah laut, ngalami bahaya banjir, ya, ngalami kelaparan dan sebagainya. Tapi dia katakan ini penderitaan ringan. Saudara, bukankah itu extraordinary? Bukankah itu di atas rata-rata? Hebat ini orang itu. Makanya saudara tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman. Jangan tolak firman. Jangan bosan dengan firman. Jangan keluar dari firman. Jangan kita gak mau dengar tentang firman. Mari tinggal terus di dalam firman. Hidupi firman itu. Sehingga kekuatan itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Karena Yesus di sorga sedang terus mengangkat tangan untuk terus memberikan kekuatan kepada kita. Untuk terus memberikan kekuatan. Terus memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Saudara coba lihat ya. Di dalam Roma, Paulus lagi nih, Roma pasal 5. Kalau saudara lihat di dalam ayat 3, ya, dikatakan gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba saudara lihat, ada yang aneh enggak? Paulus dia katakan bermegah dalam kesengsaraan. Itu kan di luar logika ya. Ya, di luar logika banget. Orang sengsara kok bermegah. Nah ini yang namanya extraordinary Pak Ibu. Di atas rata-rata, sengsara dia tambah bermegah. Kalau saudara lihat ya dalam bahasa aslinya kata bermegah itu digunakan kata kaucomai. Nah itu mempunyai pengertian kaucomai itu satu bergirang. Coba bayangin, orang ngalami sengsara tambah bergirang. Saya percaya gini, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tidak tolak firman, orang yang selalu tinggal dalam firman, orang yang merenungkan firman, orang yang menghidupi firman, saya percaya ketika ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, kesusahan dan sebagainya, dia bukannya mengeluh, dia bukannya bersungut-sungut, tetapi orang yang cirinya tinggal di dalam Tuhan, dia akan bergirang. Nah, itu hebat. Dulu ada lagu Pantai Kosta ya, lagunya katakan senang selalu senang, senang selalu senang, oh senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku,
Senang, selalu senang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersuka cita, Pak. Ya, di tengah situasi sekarang COVID-19, ya, ada banyak orang susah, ya, ada yang ditinggal oleh keluarga yang dikasih, ya, ada yang mungkin usaha pekerjaannya sulit dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang akan terima kekuatan Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang extraordinary, kelakuannya, tingkah lakunya, ya, perilakunya itu di atas rata-rata. Sengsara, ada masalah, justru dia bergirang. Ada masalah, ya, dia bersuka cita. Ada masalah, dia senang. Kenapa? Karena ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Nah, mari Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di momen hari kenaikan Tuhan Yesus ini, tinggal terus di dalam firman-Nya. Sehingga Yesus yang dari sorga yang tetap mengangkat tangan untuk memberikan kekuatan itu bekerja. Kekuatan itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga memampukan kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Ketika kita mengalami kesusahan, ya, mengalami masalah, kita bukan bersungut-sungut. Kita bukan salahkan keadaan, salahkan si A, salahkan si B dan sebagainya. Tetapi kita bersuka cita, bergirang, saudara. Arti dari yang kedua kaucome itu, selain bergirang, yang kedua adalah gini. Arti yang kedua itu, saudara, ya, kaucome artinya selain bergirang, artinya gini, melihat kesempatan, maaf ya, melihat kesempatan di tengah kesempitan. Jadi, saudara, ketika mengalami sengsara, ketika Paulus mengalami ini, ya, kesengsaraan, Paulus kaucome, dia melihat ada kesempatan. Ya, bukankah itu sesuatu yang optimis, ya, sikap optimis. Saudara, percayalah, orang yang selalu tinggal di dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupnya, memampukan dia menjadi orang-orang yang extraordinary. Percayalah, ketika ada sengsara, ketika ada masalah, perkataannya optimis, ya, perkataannya optimis. Dia bukannya pesimis, bukannya putus asa, gampang menyerah, enggak. Dia tetap maju terus, dia tetap pantang menyerah, terus maju terus, maju terus. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, tinggallah selalu di dalam firman. Jangan keluar dari firman. Jangan kita tolak firman, tinggal di dalam firman. Yesus terus mengangkat tangan di sorga untuk terus memberikan kekuatan kepada kita. Ya, selamat jadi orang-orang yang di atas rata-rata. Ya, apapun yang kita alami, perilaku kita, ya, tingkah laku kita, sikap hidup kita di atas rata-rata. Orang jahat sama kita nggak masalah, kita tetap baik sama dia. Bukankah itu di atas rata-rata? Orang berlaku tidak adil kepada kita, kita tetap bersuka cita. Bukankah itu di atas rata-rata? Ada kesusahan, ada masalah, kita tetap bergirang, kita tetap optimis, kita tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus, ya, di dalam Tuhan, terus setia, terus melayani Tuhan. Bukankah itu di atas rata-rata? Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, selamat menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu tinggal di dalam firman. Biarlah kami menghidupi firman. Supaya kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan memampukan kami menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Kami tidak gampang mengeluh ketika ada persoalan datang dalam hidup kami. Kami tidak gampang bersungut-sungut ketika ada masalah datang dalam hidup kami. Sebaliknya, kami menjadi orang-orang yang terus bergirang meskipun kami mengalami sengsara, meskipun kami mengalami persoalan. Kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang terus semangat di dalam Tuhan, orang-orang yang terus setia di dalam Tuhan, orang yang tidak gampang menyerah, orang yang tidak gampang putus asa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami terus tinggal di dalam firman Tuhan. Ajar kami menghidupi firman Tuhan. Sehingga kekuatan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Om Markus Purnama
yang ada di Jakarta Tuhan. Berkati, beri kekuatan, kesehatan kepada beliau. Apapun jadi kebutuhannya, Engkau campur tangan menolong, mencukupi dan memberkatinya Tuhan. Kami berdoa buat tante yang ada, Tuhan juga berkati, beri kekuatan, kesehatan. Keluarga besar pastori yang ada, Tuhan berkati. Keluarga besar jemaat Mahanaim yang ada di Jakarta dan juga yang ada di Rembang, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.